Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan dengan produk milik Goodring. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, sebelum ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gresita Intan Syafila dengan NIM 215211200 dari program studi manajemen bisnis syariah kelas 6C. Ikut merupakan anggota kelompok dari bisnis plan milik Goodring. Yang pertama ada Dedi Supriyadi dengan NIM 034, yang kedua Anisha Mita dengan NIM 254, yang ketiga ada Wulan Fitri dengan NIM 034, dan Gresita Intan Syafila dengan NIM 200. Yang pertama ada latar belakang. Indonesia merupakan negara yang memiliki iklim tropis. Hal ini membuat suhu di Indonesia cenderung panas. Bisnis atau usaha minuman di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan. Konsumsi susu di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Dua, ada analisis internal. Analisis internal di sini terdiri dari tiga. Yang pertama peluang usaha, yang kedua sumber daya, dan yang ketiga keunggulan. Pada peluang usaha terdiri dari satu, masyarakat Indonesia cenderung menyukai kuliner. Yang kedua, iklim di Indonesia yang panas. Yang ketiga, kemudahan dalam memulai usaha terutama pada produksi. Yang kedua ada sumber daya, terdiri dari yang pertama ada susu UHT, yang kedua susu kental manis, yang ketiga air bersih, yang keempat bubuk minuman sesuai rasa, yang kelima ada Nutrijel, dan yang keenam botol sebagai kemasan 250 ml. Yang ketiga ada keunggulan yang terdiri dari yang pertama menu dengan banyak varian rasa yaitu coklat, stroberi, mangga, dan melon. Yang kedua penampilan produk yang menarik. Yang ketiga lokasi usaha yang berada pada pusat keramaian. Yang keempat tersedia layanan langsung dan layanan online. Yang kelima masih sedikit jumlah pesaing dengan produk yang sama. Selanjutnya ada analisis strategi eksternal. Yang pertama, produk olahan susu di pasaran biasanya sering menggunakan varian rasa coklat dan vanila atau original, sedangkan milik Goodring memiliki 4 varian rasa. Yang pertama ada coklat, yang kedua stroberi, yang ketiga mangga, dan yang keempat melon. Yang kedua, packaging olahan susu di pasaran hanya menggunakan kemasan sederhana dan tidak menggunakan logo. Sedangkan packaging dari milik Goodring mengusung tema simple dan menarik. Analisis strategi eksternal yang ketiga, minuman milk jelly di pasaran biasanya dijual di tempat yang mengharuskan pelanggan datang langsung jika ingin membeli. Sedangkan milik Goodring bisa datang langsung ke tempat atau menggunakan sistem COD. Yang keempat, harga minuman olahan susu menggunakan jelly di pasaran berkisar 15.000, sedangkan harga milik Goodring sangat terjangkau yaitu Rp6.000. Yang kelima, biasanya para penjual di pasaran menyetak produk mereka sebelum ada pesanan, sehingga produk tidak fresh dan kualitas berkurang. Sedangkan pada milik Goodring tetap bagus dan fresh karena produk diolah secara langsung atau dadakan saat ada orderan. Yang keenam, produk minuman serupa di pasaran menggunakan pengawet yang dapat membuat produk tahan lama. Sedangkan pada milik Goodring tidak menggunakan pengawet, hanya bertahan 1 hari di suhu ruang dan 4-5 hari di suhu di kulkas atau pendingin. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama strength terdiri dari 1 minuman yang cocok untuk semua kalangan, 2 tersedia varian rasa, yang ketiga pembuatannya yang mudah, biaya operasional relatif kecil, yang keempat proses pembuatan dengan cara yang higienis, yang kelima bahan yang digunakan mudah didapatkan, yang keenam
harga penjualan produk yang murah dan terjangkau. Yang ketujuh, kualitas yang tinggi karena menggunakan bahan dasar susu. Selanjutnya ada weakness. Weakness terdiri dari produk tidak tahan lama, hanya bertahan 1 hari di suhu ruang dan 5 hari jika dimasukkan ke kulkas karena tidak menggunakan bahan pengawet. Yang kedua, pemasaran yang jangkauannya masih terbatas. Yang ketiga, produk mudah ditiru karena proses pembuatannya dan bahan baku yang mudah didapat. Selanjutnya ada opportunity. Opportunity terdiri dari yang pertama, produk Indonesia. Yang kedua, produk sejenis belum banyak dijual di lingkungan sekitar. Yang ketiga, keuntungan penjualan yang besar dengan modal yang kecil. Yang keempat, dapat dijual kapan saja. Yang kelima, packaging yang eye-catching, mampu menarik minat konsumen. Yang keenam, produk hasil modifikasi susu yang mempunyai rasa-rasa serta ditambah dengan jelly. Selanjutnya ada trade. Trade terdiri dari satu, konsumen cenderung mudah bosan. Yang kedua, kenaikan harga bahan baku. Yang ketiga, semakin banyak pesaing dengan produk yang lebih menarik, kekinian, dan harga bersaing. Yang keempat, adanya produk serupa dengan kualitas produk yang baik dan harga yang lebih murah. Selanjutnya ada rencana pemasaran yang terdiri dari segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama ada segmenting, terdiri dari demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Yang kedua ada targeting. Targeting dalam bisnis plan ini yaitu seluruh kalangan masyarakat. Yang ketiga ada positioning, kemasan botol yang memiliki ciri khas dengan ukuran 250 ml. Selanjutnya ada uraian keuangan yang terdiri dari total biaya produksi, yaitu biaya bahan baku ditambah biaya packaging ditambah biaya perlengkapan, jadi totalnya Rp2.508.000. Yang kedua ada harga pokok produksi, yaitu total biaya dibagi hasil produksi sama dengan Rp2.508.000 dibagi 540 sama dengan 4.644. Harga jual yaitu harga pokok ditambah laba yang diinginkan menjadi Rp5.944 dibulatkan menjadi Rp6.000. Berikut merupakan bisnis model kanvas dari produk milik Cookdrink. Berikut merupakan realisasi keuangan dari bazar. Kita mendapatkan laba bersih Rp62.000. Berikut merupakan dokumentasi pada saat bazar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.